memang boleh ya mengadakan sayembara, menteri mengadakan sayembara untuk mencari orang. Gitu. Ini kan seolah-olah menunjukkan bahwa aparat kita, penegak hukum kita ini nggak mampu, nggak mau kerja kalau nggak dikasih uang. Karena kalau kemudian nanti Harun Masiku ketemu yang menemukan dikasih uang 8 miliar rupiah gitu ya, itu kan jadi jatuhnya juga suap kan, hadiah, ya, hadiah suap. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat mengejutkan karena tiba-tiba salah seorang menteri di kabinet Prabowo membuat sayembara untuk mencari Harun Masiku dengan nominal hadiah yang sangat-sangat fantastis sekali. 8 miliar rupiah kepada siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku. Kelas gitu ya. Hanya untuk mencari satu orang, ini disiapkan hadiah 8M. 8M itu, wah, banyak banget. itu kalau saya bayangkan taruh di saham aja gitu ya, dibelikan saham bank lah katakanlah. Itu dividennya per bulan dengan uang 8M itu bisa sekitar 30 jutaan. Itu kalau dikasih ke saya udah nggak kerja lagi itu. Cukup aja dari dividen gitu kan. Dan ya memang Marwar Sirait ini, Menteri Prabowo ini memang orang yang sangat-sangat luar biasa kaya gitu ya. Memang rumahnya di Jakarta itu menurut teman saya itu nilainya itu lebih mahal dibandingkan anggaran APBN untuk IKN tahun 2025 ini. IKN kan anggarannya cuma sekitar 100 miliar gitu ya untuk pembangunan tahun 2025. Nah, harga rumah Marwar di Jakarta itu lebih dari anggaran APBN untuk IKN tahun 2025. lebih dari 100M juga gitu. Jadi wajar kalau kemudian dia mau bikin sayembara 8 miliar rupiah gitu ya. Dari uang pribadi akan dikasih kepada siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku katanya. Ini demi Indonesia, ini demi kebaikan kita bersama. Cuma kan sebagai orang yang ya punya usaha kecil-kecilan di desa gitu ya, sebagai orang yang punya beberapa tambak, ada tambak udang, tambak lele gitu kan. Saya merasa uang 8M hanya untuk digunakan mencari Harun Masiku itu kayak buang-buang uang gitu. Kayak nggak ada gunanya gitu. Kalau dikasih ke saya bisa bikin banyak tambak. 2M. Dan itu akan membantu banyak sekali orang di daerah saya di Madura gitu. Jadi kalau semangatnya adalah saling membantu seperti yang disampaikan oleh Marwar Sirait gitu ya, mestinya ya nggak usah buat mencari Harun Masiku, karena seharusnya Harun Masiku itu dengan diberi hadiah atau enggak gitu ya, maka aparat kita itu sudah bekerja kok gitu. Sudah bekerja dengan sangat maksimal, bahwa hari ini sampai sekarang belum bisa ditangkap atau ketemu orangnya, ya memang itu faktanya gitu. Mau dikasih sayembara, dikasih hadiah atau enggak, ya kalau namanya nggak ketemu, ya nggak ketemu. Tapi ya eman bagi saya kalau kemudian uang 8 miliar hanya digunakan untuk mencari Harun Masiku. Karena Harun Masiku ini kasus yang sangat remeh-temeh sekali dibandingkan hadiah sayembara 8M ini gitu. Karena kasus Harun Masiku mungkin banyak orang yang tidak paham gitu ya. Ini memang adalah kasus korupsi, suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada anggota KPU supaya dirinya itu bisa menjadi anggota DPR RI atau mengganti anggota DPR terpilih dengan dirinya. Tapi sebenarnya tanpa suap itu pun Harun Masiku udah bisa jadi anggota DPR karena di MA dia dimenangkan gitu. Harun Masiku ini menang dari gugatan Mahkamah Agung. Jadi tanpa nyuap KPU sekalipun, dia udah jadi anggota DPR. Tapi karena dia nyuap KPU, makanya dia kemudian jadi tersangka seperti sekarang. Ya mungkin gitu ya, mungkin Harun Masiku ini adalah tipe-tipe orang Indonesia yang memegang teguh adat budaya Nusantara. Yang apa-apa itu pengen ngasih hadiah gitu. Ya sama lah seperti kita banyak kan gitu ya, ngurus sertifikat tanah kelamaan, udahlah bayar aja gitu kan. Kalau ngurus sendiri lama gitu. Atau kalau nggak ada bayaran atau pelicinnya itu lama prosesnya. Biasanya seperti itu kan. Dan itu sudah diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Jadi Harun Masiku meskipun dia
sudah bisa menang atau bisa maju sebagai anggota DPR RI lewat putusan Mahkamah Agung, tapi dia tetap memberikan hadiah atau nyuap kepada KPU. Karena DNA-nya tuh DNA Indonesia banget gitu. Yang suka ngamplopi gitu ya, supaya ini bisa dipercepat dan sebagainya. Tapi kan nilai suap yang disampaikan oleh Harun Masiku itu hanya 900 juta rupiah. Jadi Harun Masiku nyuap anggota KPU senilai 900 juta rupiah dan kemudian ini membuat dia dijadikan tersangka. Anggota KPU-nya sudah, komisionernya sudah ditahan gitu ya. Harun Masikunya sampai sekarang masih belum ketemu di mana. Jadi lucu gitu. Untuk satu kasus yang nilai suapnya 900 juta rupiah yang datang dari kantong Harun Masiku sendiri yang tidak merugikan negara. Kemudian ada satu orang menteri membuat sayembara untuk mencari Harun Masiku atas nama kebaikan bangsa Indonesia. Kan nggak nyambung gitu. Nilai suapnya cuma 900 juta. Ini sayembaranya 8M. Itu kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Marwar Sirait ini jadi kayak nggak logis gitu. Dia kayaknya ada tujuan lain selain untuk menemukan Harun Masiku. Karena kalau dari sisi kasusnya, ini kasus 900 juta kok. Ngapain dia keluar uang 8M untuk menangkap Harun Masiku? Ngapain gitu. Kalau nilai sayembaranya 900 juta katakanlah, itu pun masih terlalu tinggi gitu. Karena nilainya sama dengan nilai suap yang disampaikan oleh Harun Masiku. Ini 8M mau diapain? Jadi ya inilah mungkin yang disebut oleh Pak Mahfud MD gitu ya, sebuah cerita di negara kita bahwa kalau ada orang mau berkasus hukum gitu ya, yang kehilangan satu sapi itu harus menyiapkan 10 sapi kalau mau diusut atau dicari mencari sapinya ini harus menyiapkan nilai 10 sapi. Dia hilang satu sapi, kemalingan satu sapi. Tapi biaya untuk menemukan satu sapi atau menemukan malingnya itu perlu menyiapkan 10 ya 10 sapi. Inilah Marwar Sirait gitu. Jadi Marwar Sirait ini nampaknya memang orang Indonesia banget juga. Memegang teguh adat budaya Nusantara. Karena kasus suap yang 900 juta mau dia temukan, mau dia selesaikan dengan biaya 8 miliar. Nyaris 10 sapi. Jadi ya bagi saya gak masuk akal, gak ada kerugian negara, nilainya juga kecil 900 juta, ngapain keluar 8 miliar rupiah hanya untuk mencari Harun Masiku. Jadi buat Marwar Sirait gitu ya, 8 miliar itu ya banyak sekali. Kalau memang Anda ini sebagai menteri peduli terhadap masyarakat Indonesia di tengah daya beli masyarakat yang sangat-sangat buruk hari ini, mestinya dana 8 miliar rupiah kalau itu ada di kantong Anda hari ini dan bisa kapan aja diberikan kepada siapapun gitu ya, ya mending lebih bermanfaat itu diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM. Karena 8 miliar rupiah itu kalau dibagi kepada 80 orang gitu ya, 80 usaha UMKM itu kan 100 juta rupiah. Itu bagi pelaku UMKM itu sudah sangat-sangat membantu sekali. Jadi Anda kalau mau membantu Indonesia ya seharusnya lebih pas, lebih layak untuk memberdayakan UMKM, memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada pelaku-pelaku UMKM daripada hanya mencari Harun Masiku. Karena kalaupun Harun Masiku ini ketemu, apa coba untungnya bagi Indonesia? Nggak ada. Apakah itu nanti kemudian membuat Harun Masiku bisa menyetorkan sejumlah dana kerugian negara? Nggak ada lah, wong dia nyuap KPU kok. Nggak ada gunanya, 8M-nya malah kayak apa ya? Kayak nggak berguna sama sekali gitu. Karena dengan dana 8M itu kalau diberikan kepada 80 pengusaha UMKM, itu kan kalau masing-masing pengusaha punya 3 orang staf atau 3 orang karyawan pekerja, itu kan secara otomatis bisa berdampak kepada 240 orang secara serentak gitu dengan dana hanya 8 miliar tadi. Daripada hanya nyari Harun Masiku, hanya dikasih kepada 1 orang. bagi negara kita, bagi Indonesia yang kayak nggak ada gunanya gitu.
mending dikasih kepada pelaku UMKM atau dikasih ke saya misalkan ya, saya nggak perlu banyak-banyak, 2M cukup lah. Ya kalau saya misalkan dengan dana seperti itu karena saya punya usaha tambak, punya beberapa usaha di desa gitu ya, yang memang nggak terlalu butuh banyak biaya atau dana, ini akan sangat-sangat berguna bagi banyak orang, bagi ratusan orang di desa saya. Jadi aneh kalau kemudian dana sebesar 8 miliar itu dipertontonkan, mau diberikan kepada siapa saja gitu ya, dengan alasan untuk kepentingan negara, padahal sebenarnya nggak ada kepentingan negara di sana. Apa pentingnya negara ini kalau Harun Masiku ketemu? Apa coba gitu? Apa 900 juta? Nggak ada manfaatnya gitu ya, kecuali tujuannya hanya untuk menyerang Pak Hasto misalkan, supaya Pak Hasto ini disebut orang yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya mungkin kalau soal urusan kepentingan politik ya masuk akal gitu ya, mau sampai keluar 8 miliar 800 miliar juga mungkin ya masuk akal gitu. Tapi kalau dari sisi saya melihat sosok seorang Harun Masiku ini sengaja kayaknya untuk tidak ditemukan, sengaja untuk dibuat nggak ketemu, agar kasus ini bisa terus berlarut-larut gitu, agar terus bisa menjadi isu. Padahal kalau Harun Masiku ketemu, selesai ini. Selesai gitu. Ketemu, ditangkap, ya udah. Orang jadi nggak penasaran lagi. Tapi karena sekarang ini nggak ditahan-tahan, nggak ketemu, atau tidak sengaja untuk tidak ditemukan, ya makanya kemudian selalu menjadi isu atas banyak sekali kejadian-kejadian politik di Indonesia. Dan selain itu, urusan sayembara di negara republik seperti Indonesia ini, itu kan menimbulkan tanda tanya gitu. Emang boleh ya mengadakan sayembara, menteri mengadakan sayembara untuk mencari orang gitu. Ini kan seolah-olah menunjukkan bahwa aparat kita, penegak hukum kita ini nggak mampu, nggak mau kerja kalau nggak dikasih uang. Karena kalau kemudian nanti Harun Masiku ketemu, yang menemukan dikasih uang 8 miliar rupiah gitu ya, itu kan jadi jatuhnya juga suap kan, hadiah, ya, hadiah suap. Sama aja gitu. Jadi aneh sekali kalau kemudian tindakan atau praktek-praktek korupsi dilakukan oleh menteri dan kemudian dipertontonkan seolah-olah ini bukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada komisioner KPU dengan suap 900 juta rupiah itu, kalau ditanyakan kepada Harun Masiku, ya sama aja jawabannya. Itu bukan suap, itu hadiah. Sama seperti ini. Sama seperti Marwar Sirait yang mengadakan sayembara ini. Ada hadiah 8 miliar rupiah. Jadi aneh dan kasihan negeri ini ketika ada satu kesalahan kemudian seperti dianggap bukan kesalahan. Dan sampai sekarang saya belum menemukan atau mendengar orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Marwar Sirait. Karena sebagai seorang menteri, dia harusnya lebih bijaksana, lebih pintar dibandingkan masyarakat-masyarakat pedesaan seperti saya gitu. Jadi ya kepada Marwar Sirait, bukan saya mau menggurui, enggak. Tapi kan tindakan sayembara seperti itu kan patut dipertanyakan. Emang boleh seperti itu? Jangan-jangan nanti ada orang lain bikin sayembara yang lain misalkan. Sayembara menemukan wiji tukul dengan hadiah 1M misalkan. Kan bisa juga gitu. Kalau semua orang mau bikin sayembara bebas dan tanpa aturan seperti itu, ya kasihan sekali negeri ini gitu. Karena jadi kayak nggak ada aparatnya, nggak ada fungsi dari aparat-aparat yang ada di Indonesia. Jadi mental atau kematangan kebijaksanaan seorang Marwar Sirait itu sampai sekarang ternyata masih bermasalah. Saya melihat wajar kalau kemudian dulu Ibu Megawati tidak memberikan izin kepada Marwar Sirait untuk menjadi menteri tahun 2019 lalu. Karena memang masih belum siap. Bahkan sampai sekarang pun ternyata masih belum siap. Mentalnya masih seperti ini. Masih perlu pembelajaran atau perlu kebijaksanaan untuk menjadi orang pejabat di Indonesia. Dan contoh yang dilakukan oleh Marwar itu nampaknya bukan satu contoh yang baik. Karena kalau ini kemudian dicontoh oleh banyak orang, ya kacau negeri ini. Ketika suap, ketika hadiah kemudian dianggap bukan kesalahan. Ya karena ya masyarakat Indonesia banyak sebenarnya yang melakukan seperti itu gitu ya. Bikin soal sertifikat tanah lah contohnya. Itu kalau mau cepat harus bayar gitu. Kalau nggak bayar, wah antrinya panjang gitu kan.
Tapi kan tindakan-tindakan seperti ini, itu kan tindakan-tindakan yang contoh kasus korupsi gitu. Itu nggak boleh memang, tapi ya gimana, itu masyarakat bawah gitu ya. Itu praktek dan kenyataannya. Tapi untuk seorang menteri yang seharusnya bisa memberikan contoh, juga melakukan cara-cara atau tindakan yang sama, ini kan malu-maluin gitu. Ya semoga ini bisa dipahami, tidak ada maksud untuk merendahkan atau mengajari, tapi bagi saya ini sangat-sangat memalukan kita semua. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, begitulah kura-kura.